Hepatitis adalah kondisi peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi, gangguan autoimun, bahan kimia, obat-obatan, alkohol, hingga kelainan genetik tertentu. Hepatitis bisa muncul secara tiba-tiba lalu hilang, atau bisa juga merupakan kondisi jangka panjang yang memicu kerusakan hati yang progresif. Adapun kasus hepatitis yang terjadi saat ini merupakan kondisi akut karena menyerang anak-anak yang sebelumnya sehat secara tiba-tiba dan juga bergejala parah. Namun, hepatitis ini dikatakan misterius oleh sejumlah pakar karena berbeda dengan hepatitis yang sudah ada. Meskipun sifatnya menimbulkan kerusakan hati, tetapi penyebabnya hingga saat ini masih misterius. Bahkan, hasil dari pemeriksaan sejumlah laboratorium, beberapa hasilnya negatif hepatitis A, B, C, D, dan E. Sebagian menunjukkan infeksi adenovirus, tetapi gejalanya hepatitis. Hal ini membuat WHO maupun para pakar kesehatan memberi perhatian khusus pada hepatitis akut misterius yang terjadi saat ini. Untuk lebih lengkapnya, saksikan pembahasan sesaat lagi di acara Bincang Sehat. Ya pemirsa, sudah lihat kan tadi tayangan yang sudah kita putar, dan langsung saja kita akan panggilkan narasumber yang akan membahas topik kita, hepatitis pada anak. Dr. Nikomang Diah Saputri, Embiomed spesialis anak. Oke, ini dia. Hai dia. Lama nggak ketemu. Ini adalah sahabat saya, ini dulu satu bangku ya. Seperbolosan ya. Seperjuangan ya, Dok, ya. Ya ini topik kita menarik sekali ya, topik kita ini Dokter Diah, karena hepatitis ini lagi booming sekali, hepatitis pada anak ya, dan kasusnya mengerikan sekali karena sampai merenggut nyawa juga. Oke, dan kita akan bahas kupas tuntas di sini. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang masih belum mengerti, Dok. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit hepatitis itu? Oke, terima kasih Dokter Gung Ya. atas undangannya. Jadi hepatitis itu adalah suatu peradangan hati yang disebabkan oleh banyak sekali, ya, banyak sekali, bisa autoimun atau antibodi kita sendiri, daya tahan tubuh kita sendiri yang menyerang tubuh kita sendiri, bisa karena toksin, ya, racun, kemudian bisa karena infeksi, atau idiopatik, jadi tidak diketahui penyebabnya. Yang paling sering yang kita ketahui adalah penyebabnya karena infeksi virus. Banyak yang kita ketahui jenisnya apa. Jadi hepatitis virus bisa hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Itu yang lumrah ya. Itu yang biasa kita ketahui. Ya. Oke, jadi penyakit hepatitis itu infeksi ya, infeksi dari virus hepatitis itu sendiri yang paling banyak yang kita kenal ya. Saat ini adalah virus hepatitis A, virus hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Mungkin yang paling banyak itu adalah ABC ya kalau kita di sini ya. Iya, betul. A, B, C, E juga terkadang ya, juga untuk ada di bayi, ya, beberapa ya di anak-anak. Nah, kalau untuk faktor risiko yang dapat meningkatkan seorang anak menderita hepatitis itu apa saja, Dok? Untuk faktor risiko sendiri seperti tadi saya jelaskan di awal, jadi tergantung. Jadi apa namanya itu apa penyebabnya? Oke. Kalau misalnya dari penyebabnya adalah hepatitis virus A. Oke. Itu faktor risikonya adalah penularan dari fecal oral. Fecal oral artinya apa? Jadi makanan yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Ya, yang biasanya A ada dan di feses. Biasanya ada di feses, Oke. kemudian faktor resikonya apa? Jarang mencuci tangan. Jadi kebersihan yang lebih dilihat, ya, lebihan yang kebersihan yang kurang. Kalau hepatitis B itu lebih ada yang kalau di Indonesia itu banyak ditularkan melalui vertikal, jadi dari ibu ke bayi. Sehingga pencegahannya makanya sering kita dengar adalah imunisasi pada saat bayi baru lahir. Tapi screening dulu dong ibunya ya. Betul, pada saat hamil, pada saat ibu-ibu itu adalah kasus-kasus pada ibu yang sudah terinfeksi hepatitis B. Ya. Kemudian secara horizontal juga bisa tertular hepatitis B dengan berganti-ganti gosok gigi misalnya sama pasien yang memang sudah terinfeksi
atau pisau cukur berganti-ganti pemakaiannya. Ya gundulin anak itu ya nggak bersih gitu ya. Kan kita bicara tentang anak-anak ya, jadinya memang benar-benar Kemudian- harus awareness dari orang tua itu Betul, sendiri betul ya. sekali Oke. Dokter Gung. Kemudian untuk faktor resiko lain untuk hepatitis B sendiri juga hubungan seksual ya untuk pada dewasa. Kemudian untuk hepatitis C sama. Jadi jarang sekali pada anak sebenarnya untuk hepatitis C. Cuman Tapi untuk ada ya? Ada. Tapi faktor resikonya pada anak-anak adalah anak-anak yang secara reguler menerima transfusi darah seperti Oke. anak-anak yang terjangkit talasemia. Seperti itu Karena Dokter Gung. rutin ya mendapatkan Karena transfusi rutin. darah. Oke. Itu, Tapi tidak perlu khawatir juga untuk mendapatkan transfusi darah karena pasti sudah di screening juga oleh PMI ya. Jadi Betul. dia tidak menimbulkan kekhawatiran pada orang tua juga ya. betul. Jadi seperti itu. Nah, menarik sekali adalah hepatitis A ya karena penularannya karena higienitas anak-anak dan kita ketahui sendiri nih Dokter Dia, anak-anak gimana bisa hygiene. Pasti di rumah hygiene. Kalau udah ke sekolah kadang-kadang lepas dari kontrol kita, kadang-kadang lupa cuci tangan, apalagi jajan sembarangan, garuk-garuk pantat dan segala macam. Gampang sekali tertular. Nah, kalau pada kasus anak itu sendiri hepatitis yang mana yang paling sering? Yang paling sering untuk anak ya di umur usia prasekolah adalah hepatitis A dan E. Oke, A dan E ya. Yang paling sering adalah hepatitis A. Jadi ininya penularannya benar-benar fecal oral, jadi makanan terkontaminasi. Paling gampang kayaknya Paling penularan. gampang. Makanya di suatu waktu kalau ada terinfeksi suatu hepatitis A, biasanya berupa klaster dia. Nah, misalnya ada di suatu sekolah, di kantin sekolah ya, yang terinfeksi, yang tercemar Hepatitis A, makanannya, satu klaster, akhirnya menyebar. Oke. Di anak-anak yang tidak sengaja menyantap atau pada anak-anak yang bergonta-ganti alat makan. Oke. Nah, alat makan Karena nggak saling sengaja, bertukar. kan? Apalagi kalau Namanya anak-anak playgroup atau toddler ya. Sekarang kan Betul. umur 3 tahun udah sekolah ya Dok ya. Jadinya. Kemudian lupa mungkin mencuci tangan ya. Oke. Seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi penularan hepatitis A pada anak itu memang benar-benar mudah sekali ya dokter Diah, dan bisa menjadi suatu klaster di suatu wilayah, misalnya sekolah ya atau permukiman ya, bisa menjadi wabah juga ya dokter ya. Jadi Betul. bisa menjadi Suatu kelompok ya, suatu kelompok penyakit dan Ya, jadi penyebaran memang perlu bisa diwaspadai. menyebarkan. Higienitas itu Iya. perlu sekali ya. Betul. Nah, kalau untuk hepatitis akut berat ini yang belum diketahui, ini sekarang lagi booming ya, hepatitis happening ya, akut Dok, ya. berat. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Dia. Ini menarik sekali ya. Jadi hepatitis akut berat ini suatu peradangan, peradangan di jaringan hati yang akut. Akut Ya. artinya mendadak. Oke. Mendadak. Kenapa dikatakan di media-media misterius? Karena etiologi atau penyebabnya tidak diketahui. Belum diketahui sampai sekarang, masih dalam tahap investigasi. Oke. Sebenarnya pertama kali kasus ini dilaporkan di Alabama, di sekitar Amerika, negara bagian Amerika pada Oktober 2021. Baru ya, setahun yang lalu ya. 2021. Kemudian di awal April dilaporkan kembali, ternyata ada sekitar 8 kasus yang dicurigai di UK, di United Kingdom, di Inggris ya. Ya. Kemudian berkembang kembali, akhirnya pada tanggal 15 April 2022 WHO sendiri menyatakan ini suatu KLB. Jadi kejadian luar biasa untuk hepatitis akut berat yang misterius ini. Ya. Seperti itu. Kemudian berkembang kembali, akhirnya pada terakhir yang ini data masih bergulir terus ya. Cuman yang terakhir itu per 11 Mei Ya. itu dikatakan ada sekitar 450 kasus Ya. hepatitis akut misterius seperti ini, dan dinyatakan 11 yang meninggal. Waduh. Di Ini Indonesia. usia anak berapa nih yang diserang biasanya? Dok? Oke, kita berbicara secara data ya Dok Oke. ya. Jadi secara data itu paling banyak itu 75% anak-anak balita. Pada anak-anak, di bawah anak-anak di bawah 16 tahun, Oke. sekitar 65% dari itu adalah balita.
semuanya nih ya. Jadi Seperti karena itu. mungkin Jadi karena cukup balita mengkhawatirkan. tidak bisa ini ya berarti ya, karena tidak bisa menjaga hygiene sendiri, memang harus benar-benar awareness sendiri ya. Iya. Oke, nah sebelum tadi sudah dijelaskan ya tentang hepatitis akut, sedikit secuil mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin penasaran ya, tanya-tanya sama dokter Diah ya tentang hepatitis akut, bisa langsung menelpon kami. Nomor telepon ada di layar kaca ya, kami membuka layanan interaktif untuk pemirsa di rumah. Oke, saya kembali ke dokter Diah. Menarik sekali tentang hepatitis akut. Nah, langsung saja saya ingin tanya, apa sih sebenarnya ciri-ciri atau gejala awal dari hepatitis akut? Oke, dari hepatitis akut yang misterius ya. Ya. Jadi hepatitis itu sebenarnya adalah peradangan akut hati, bisa akut bisa kronis. Oke. Tapi yang sekarang lagi happening, Dok. Jadi ini yang peradangan akut mendadak Ya. dan gejalanya cepat memberat ya, dan disertai dengan peningkatan enzim-enzim hati. Jadi ada enzim fungsi hati yang meningkat sekali tajam, namanya SGOT, SGPT, ya, di atas 500. Oke. Jadi itu mendadak ya? Betul, yang dengan disertai dengan gejala-gejala hepatitis akut. Ya, bisa dijelaskan gejala hepatitis akut Oke. kepada pemirsa di rumah. Untuk gejala hepatitis akut sendiri, itu lebih pada gejala pencernaan. Jadi ada mual, muntah, demam, nyeri perut, kemudian nyeri-nyeri di sendi juga. Terkadang dilaporkan juga ada kasusnya. Kemudian pada yang fase lanjutan itu dapat kita lihat ada ikterus. Ikterus artinya kuning. Yang paling gampang kita lihat adalah pada mata. Jadi pada mata yang putih jadi kekuningan, kemudian di seluruh tubuh, kemudian BAB-nya berwarna dempul atau Pucat abu-abu, ya? pucat. Ya. Kemudian dari kencingnya berwarna kuning seperti teh, pekat sekali dokter. Ya, jadi secara umum ciri-ciri dari hepatitis baik dari anak-anak maupun dewasa itu sebenarnya sama aja ya, jadinya ada kuning, peningkatan fungsi hati, Betul. lemas ya. Betul. BAB-nya jadi warna pucat, terus juga kencingnya berwarna keruh ya atau teh banget ya. Nah, Ya. nah kalau untuk demam itu sendiri apa ada sign-nya Dok? Misalnya kita perlu waspada nih, tiba-tiba demam mendadak tinggi. Turun tidak ada pola demamnya kah untuk hepatitis akut yang baru ini Dok? Untuk yang baru ini masih dalam investigasi terus, tapi pola demam sama seperti hepatitis akut akan terus Hepatitis yang lain? ya naik turun seperti itu. Jadi pola demam yang tipenya yang khusus itu belum ada. Oke, nah jadi itu adalah gejala-gejala yang memang harus diwaspadai ya, gejala gastrointestinal. Kalau udah ada mual, muntah, Ya. apalagi diare ya, kuning seperti itu ya, jangan ragu-ragu bawa ke dokter anak ya. Oke, nah kalau untuk penyakit hepatitis akut ini berbahaya, bagaimana mungkin dokter Diah menyampaikan ke pemirsa ini sebenarnya seberapa bahayanya sih untuk anak-anak? Oke. Kalau kita berbicara tentang hepatitis akut yang sekarang lagi happening ini, yang misterius ini ya. Yang lagi trending, Trending bukan banget ini hanya ya. ini ya mode baju ya trending, penyakit juga trending nih. Oke. Ini cukup berbahaya. Karena kenapa? Ini gejala akut. Akut artinya timbul mendadak, kemudian perburukan juga cepat. Ya. Kemudian ada peningkatan, jadi peningkatan enzim pencerna, enzim jadi dari hati yang sangat tinggi. Artinya ada gangguan hati yang cukup berat. Oke. Seperti itu. Bahkan kalau gejalanya berat dan semakin berat dan sangat berat, itu yang dinamakan hepatitis fulminan, itu dapat menyebabkan perburukan kondisi sampai kematian. Oke. Seperti itu. Jadi jangan anggap remeh ya hepatitis akut ini ya, walaupun belum diketahui etiologinya secara jelas ya, tapi memang harus waspada ya. Harus waspada. Oke, Jangan panik tapi waspada. Iya, jadi orang tua kuncinya ini jangan panik. Ada apa-apa langsung ke dokter, jangan takut ke dokter seperti itu ya, Betul. Dokter Diah ya. Nah ini yang lagi banyak juga ini beredar informasi di masyarakat kan, sekarang kita lagi digalakkan dengan vaksinasi COVID nih. Ya, sedangkan ada kasus hepatitis akut ini yang dikait-kaitkan ya dengan COVID-19 vaccination ini. Nah, gimana ini menurut Dokter Diah? Kalau untuk kaitannya, ini banyak sekali ya pro dan kontra di masyarakat, hoax yang bermunculan. Ya, ini bisa saya hati-hati katakan banget ya. ini hoax ya. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya. Tidak ada ya. Tidak ada sama jadi sekali harus digarisbawahi, kaitannya. tidak ada Iya, kaitannya. betul. Jadi itu ya. Kenapa saya bilang tidak ada?
kita berbicara data. Jadi data yang ada selama ini adalah yang sudah dilaporkan, itu kebanyakan yang terkena adalah balita, bayi umur 5 tahun, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Sementara yang kita tahu adalah vaksinasi COVID-19 itu belum dikerjakan, belum diberikan kepada bayi-bayi umur 5 tahun ini. Oke, Nah, kemudian yang selanjutnya juga hipotesa yang selanjutnya, jadi analisis selanjutnya adalah kenapa baru sekarang? Sementara vaksin COVID-19 sudah diaplikasikan, sudah diberikan kepada masyarakat 1 tahun lebih. Iya. Kenapa baru ada kasus hepatitis akut ini? Nah, kalau menurut dokter sendiri kira-kira hepatitis akut ini dari mana nih? Walaupun memang ya etiologinya belum diketahui ya, sampai sekarang masih dicari-cari ya penyebabnya. Tapi menurut dokter dia, ini saya luruskan ini dok ya. Diluruskan dulu ya. Ini saya berbicara bukan menurut saya saja, ini kita berbicara data ya. Data, ini data dari WHO, dari Kemenkes itu ya. Jadi apa namanya itu hepatitis penyebabnya itu masih sampai saat ini masih belum diketahui. Tetapi ada data-data dari pasien-pasien yang diduga adalah terjangkit hepatitis akut berat ini, ada virus-virus yang terdeteksi, tapi belum menjadi suatu penyebab utama, seperti adenovirus. Itu dari laporan kasus sekitar 72% adenovirus ini terdeteksi dari darah pada pasien-pasien yang dilaporkan. Kemudian yang kedua ada SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 yang kita kenal booming pada saat COVID ya, cuman 11%. Dan ada banyak sekali virus-virus yang lain juga yang terdeteksi. Tapi sampai saat ini belum memenuhi syarat bahwa penyebabnya ini adalah penyebabnya. Sehingga WHO sendiri belum berani. Bahkan menganggap, para pakar bahkan menganggap ini adalah koinsiden. Koinsiden artinya suatu penyakit yang terjadi berbarengan, bersamaan, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya karena kejadiannya kemungkinan ya karena koinsiden bersamaan di saat lagi digalakan vaksinasi COVID, ya vaksinasinya disalahin seperti itu ya dokter. Betul sekali. Jadi salah kaprah ya dok ya. Iya, salah kaprah. Oke, menarik sekali ya tentang hepatitis akut, dan pastinya pemirsa di rumah ingin bertanya-tanya langsung apalagi mengenai buah hati Anda yang tercinta, langsung saja di layanan nomor telepon. Nanti ya kita akan buka di segmen selanjutnya. Dan sekarang jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Pemirsa, masih dalam acara Bincang Sehat ya. Dan topik kita menarik sekali pada hari ini adalah hepatitis akut pada anak. Dan saya masih ditemani oleh sahabat saya Dr. Dia, spesialis anak ya. Dan juga penyanyi kita yang cantik, kayak lagi berbunga-bunga ya lagunya dari tadi, bagus, biasanya galau. Oke, langsung saja kita menuju ke segmen Q&A, di mana ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang kita sudah rangkum di sini ya. Jadi pertanyaannya awam dijawab langsung oleh dokter ya, dan pemirsa di rumah jangan khawatir karena bagi Anda yang ingin konsultasi bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon. Nah, ada di layar kaca Anda. Oke, sambil menunggu penelpon masuk, kita buka saja question yang pertama. Ini dia. Oke, ini pertanyaan dari pemirsa. Nah, dokter, benarkah penderita hepatitis harus banyak konsumsi makanan dan minuman manis? Bisa dijelaskan dokter Dia? Kalau untuk pertanyaan ini, sebenarnya saya pernah baca suatu artikel. Jadi ini suatu kepercayaan ya, kepercayaan masyarakat yang masih terbawa dari tahun 80-an. Itu ceritanya
pasien-pasien hepatitis yang dikunjungi itu selalu orang membawakan suatu sirup yang saya lupa namanya, mereknya apa ya, dan itu Merek memang gitu ya. dan itu rasanya manis dan sampai sekarang rupanya tertanam bahwa pasien-pasien hepatitis akan membaik dengan pemberian sirup atau makanan yang manis. Oke. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya gimana? Tidak sepenuhnya Tidak benar, terbukti ya? Iya, tidak terbukti ya. Ini Yang terbukti adalah makan, minum yang sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke ya, jadi kebanyakan makan manis malah radang tenggorokan, terus juga malah bisa diabetes sih, jangan salah ya, anak-anak banyak loh yang diabetes sekarang ya. Jadi ya secukupnya aja lah. Jadi ini tidak terbukti ya, Dokter Dia ya. Betul, Jadi yang terbukti adalah kalau udah sakit ya langsung aja ke dokter, dia obatnya lebih tepat sasaran seperti itu. Oke, sudah terjawab question nomor 1. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Oke, Dokter Dia, ini ada pertanyaan ya. Anak yang sudah divaksin hepatitis reguler, apakah bisa mencegah penularan hepatitis? Nah, bisa dijelaskan, ini menarik sekali ini. Ini juga cukup banyak yang ditanya, yang bertanya tentang vaksin ya di tempat praktekan ya. Semuanya bertanya apakah vaksin yang ada sekarang itu bisa mencegah vaksin hepatitis akut yang misterius ini. Nah, jadi yang kita ketahui yang sekarang sudah ada adalah vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Ya. Vaksin itu bersifat spesifik. Misalnya kita memvaksin anak kita dengan vaksin hepatitis A, yaitu untuk mencegah virus hepatitis A. Bukan berarti tidak bisa terkena hepatitis A. Mencegah. Ya, mencegah ya. Tapi kalau ini bisa kena juga ya. Tapi kemudian kalau kita vaksin hepatitis B, ya spesifik untuk penyakit hepatitis B. Jadi vaksin yang sekarang ada belum bisa, karena etiologi juga belum kita ketahui ya yang hepatitis akut misterius ini. Jadi belum bisa mencegah untuk hepatitis akut yang misterius ini. Seperti itu. Tapi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya dan memang sangat dianjurkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia berbagai macam vaksinasi termasuk imunisasi hepatitis ini sebisa mungkin dan harus dilengkapi. Iya, jadi vaksin hepatitis A itu merupakan vaksinasi wajib ya dari pemerintah. Betul. Juga ya. Jadi memang harus dilengkapi vaksinasi hepatitisnya. Untuk hepatitis akut itu sendiri karena belum spesifik ya apa penyebabnya, jadi belum bisa mengcover sebenarnya. Betul. Ya. Tapi ya kita harus waspada juga ya setiap hari sebelum hujannya. Jadi dari kecil hepatitis vaksinasi harus sudah dilengkapi. Pada dewasa juga seperti itu. Yeah. Ya, jadi harus tidak usah anti vaksin ya. Jadi harus dilengkapi vaksinasinya. Apalagi yang wajib. Oke, apalagi sekarang vaksin gratis ya, kayak yang wajib-wajib yang ya. hepatitis B gratis. Yang ya. hepatitis B gratis. Hepatitis A Oke, tambahan. nah terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan ke question selanjutnya. Oke, ini dia. Nah, ada pertanyaan ini. Jika ada anak terkena hepatitis akut, apakah perlu isolasi agar anak-anak lainnya tidak tertular? Ini menarik sekali ini. Hepatitis akut ya, kita berbicara hepatitis akut. Iya. Hal pada umumnya hepatitis yang sudah diketahui dan insiden pada dilihat dari umur pada anak-anak yang paling banyak adalah hepatitis A. Kalau anak-anak dengan terkena hepatitis A, tentunya pencegahannya supaya tidak menularkan ke lingkungan sekitar, terutama di rumah. Setidaknya disendirikan untuk makannya, untuk alat makan terutama tidak bercampur terlebih dahulu sampai benar-benar sembuh seperti itu ya. Kalau berbicara tentang hepatitis akut yang berat, yang belum diketahui penyebabnya, tentunya kalau menjadi suatu grup, jadi pada WHO dan Kemenkes itu dikatakan ada grup probable namanya Dokter Gung. Iya. Probable artinya dengan gejala hepatitis akut, kemudian dengan peningkatan enzim hati yang tinggi di atas 500, SGOT, SGPT seperti itu, di bawah usia 16 tahun dan terjadinya setelah 1 Oktober 2021, itu tentunya diisolasi atau dirawat di rumah sakit, supaya mendapat pemantauan yang lebih intensif dan tata laksana yang lebih komprehensif. Ya. Kalau untuk isolasinya itu sendiri, yang disarankan berapa lama untuk hepatitis akut ini? Kalau untuk hepatitis yang biasa yang sudah pada umumnya pada anak-anak ya, hepatitis A seperti itu,
banyak literatur yang menyarankan adalah 2 minggu pada saat dari awal gejala. Ya, kemudian dan diharapkan selama periode itu anak sudah tidak menularkan atau tidak ada gejala kembali, tidak ada gejala lagi. Ya. Kalau untuk hepatitis akut yang misterius, tentunya tergantung beratnya gejala yang timbul pada saat itu. Dan itu dengan pemantauan dokter atau spesialis anak yang khusus menangani gastrohepatologi namanya. Ya, jadi memang harus dipantau sampai gejalanya hilang ya. Betul. Seperti itu ya, karena sekaligus dipantau juga karena belum jelas juga etiologinya. Betul. Khusus untuk hepatitis akut ini sendiri. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman ini ya, titipan ya dokter ya. Tadi mungkin ketinggalan masalah vaksinasi. Menarik sekali. Jadi kalau intinya ya dokter ya, mungkin bisa dijelaskan lagi sekali karena baru bergabung. Vaksin hepatitis A, B, C ya, D, E itu apakah harus dilakukan satu-satu? Jadi ini pertanyaan titipan ini. Minta maaf dokter, ya, jadi bisa dulu satu-satu maksudnya. Ya, jadi hepatitis itu apakah harus diberikan vaksinasinya khusus A saja, khusus B saja, satu-satu? Oh, oke. Kita berbicara tentang vaksin atau imunisasi, tentunya dasarnya adalah rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi hepatitis B sendiri ada dan A itu berbeda untuk usia pemberiannya. Jadi di hepatitis B bisa diberikan yang ke-0 pada saat baru lahir, kemudian diulangi lagi umur 1, 2, 3 bulan, kemudian akan boosternya lagi di umur 18 bulan. Tapi kalau pada hepatitis A, itu di atas usia 1 tahun. Dari umur 1 tahun sudah bisa diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 6 bulan. Jadi intinya setiap jenis hepatitis vaksinasinya berbeda karena pemberiannya juga berbeda, bentuknya juga berbeda, ya sediaannya juga berbeda. Jadi harus divaksin satu-satu. Jadi seperti itu. Dan penyakit yang berbeda juga berbeda ya. Jadi namanya aja hepatitis. Jadi istilahnya tuh marganya hepatitis, tapi yang belakangnya beda gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini. Pasti banyak pertanyaan kita. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan untuk dokter Dia, adakah aktivitas atau makanan yang perlu dihindari anak bila ada gejala hepatitis akut? Ini pertanyaan ibu-ibu banget ya ini. Dok, anak saya nggak boleh makan apa gitu ya. Oke, saya coba menjawab ya. Ini memang umum sekali pertanyaannya ya. Jadi pada prinsipnya untuk gejala hepatitis sendiri, untuk mencegah pemberatan itu perlu istirahat yang cukup. Aktivitas yang berlebihan mungkin dikurangi dulu ya dokter Bung ya. Perlu istirahat yang cukup, kemudian untuk makanan tentunya yang bergizi. Makanan, minuman yang bergizi. Karena kenapa? Jadi kalau kita mengacu pada data dari gejala akut hepatitis misterius itu, ada yang pasien yang mempunyai gejala saluran nafas atas. Jadi untuk jadi disarankan untuk makanan yang tidak memicu atau memperberat gejala lainnya selain gejala infeksi saluran nafas, saluran cerna. Jadi diupayakan jadi makanan yang tidak menimbulkan infeksi saluran nafas atas seperti itu. Ya, jadi makanan ya intinya makan sehat aja. Betul, ya. Betul. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Dan kurangi aktivitas anak-anak, yaitu jalan-jalan, oh enggak ya? Malah akan menularkan. Bijak sekali ya kalau ngomong sama dokter spesialis anak, gitu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini, saya akan buka yang selanjutnya. Oke, silahkan. Nah, ini dia dokter Dia, kasus hepatitis akut yang menjangkit anak-anak, apakah orang dewasa juga bisa kena? Nah, ini berarti dari anak-anak ya? Ya, yang akut misterius yang tadi ini. Maksudnya karena ditemukan sekarang pada banyaknya pada anak-anak. Gitu ya, betul. Kalau untuk hepatitis akut misterius, memang 75% kasus ada pada anak-anak. Bisa dewasa bisa kena? Bisa. Dilaporkan ada di atas usia 16 tahun. Tetapi dari data yang dilaporkan memang severitas atau tingkat beratnya gejalanya memang lebih rendah daripada anak-anak. Seperti jadi itu memang benar-benar menyerang anak-anak ya, karena imunitasnya belum terbentuk dengan bagus juga ya, jadi vaksinasinya juga anak-anak yang belum lengkap. Jadi karena masih misterius juga ya, tapi perlu diwaspadai oleh ibu-ibu di rumah ya. Oke. Itu sudah jelas ya. Oke, kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Jeng. Oke, ini dia dokter. Bisakah hepatitis
disembuhkan. Ini hepatitis mungkin bisa kita jelaskan ya, karena hepatitis kan banyak ya, jadi ya. Kita ke hepatitis akut dulu, ini bisa disembuhkan apa tidak? Karena kasusnya memang baru ya. Iya. Dari dokter anak sendiri, apakah sudah ada dilaporkan kasusnya yang memang bisa sembuh, dokter? Iya, kalau untuk yang dicurigai ya, yang masuk di status probable, itu dari data yang paling banyak negara adalah yang melaporkan adalah UK. Oke. Nah, dari Inggris, jadi di sana didapatkan data memang yang sembuh dari 92% yang sembuh sekitar 60%. Jadi bisa sembuh. Oke. Ya, tergantung beratnya gejala yang ditemukan pada saat itu. Tapi yang memburuk, memberat dan memerlukan transplantasi hati atau sampai meninggal juga dilaporkan ada. Ada ya, yang Seperti hepatitis akut ini Betul. ya, dokter Lydia ya. Oke ya. Oke. Dan jadi untuk hepatitis akut ini memang sudah ada yang sembuh 100% ya. Tapi memang karena masih dideteksi juga ya faktor etiologi dasarnya, Betul. jadinya memang masih dalam tahap penelitian Betul. juga ya. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, jaga kesehatan ya untuk anak-anak di rumah, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun, apalagi yang sudah toddler. Hati-hati untuk menjaga kesehatan kebersihan terutama ya, untuk menggaruk-garuk pantat seperti itu ya. Jadi memang harus hati-hati sekali untuk anak-anak, dan juga kuku tangan juga harus bersih. Oke, dan pemirsa di rumah, saya masih punya satu segmen lagi nanti, segmen yang sangat menarik dan sangat mendebarkan, dan saya masih membuka layanan telepon bagi Anda yang masih ingin konsultasi dengan Dokter Dia seputaran topik kita, penyakit hepatitis akut pada anak. Tapi jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Janji manis saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oke, pemirsa di rumah, masih dalam acara Bincang Sehat. Ini sudah sampai di segmen terakhir, segmen yang ditunggu-tunggu dan biasanya sangat menegangkan bagi para narasumber. Oh, dokter dia dari tadi udah grogi tuh, gimana nih ya, gimana gitu ya. Anggap aja ini ujian ya, ujian hidup. Oke, ini adalah segmen mitos atau fakta, di mana akan mengungkap dan meluruskan ya mitos-mitos yang ada di masyarakat. Jadi jangan percaya hoak di sini. Kita akan luruskan semuanya. Dan saya tetap membuka layanan telepon ya bagi Anda yang ingin tanya-tanya seputaran topik hepatitis akut pada anak, bisa langsung bersama Dokter Dia ada di layar kaca Anda. Oke? Kita langsung ke pernyataan pertama, mitos atau fakta. Gimana, sudah siap Dokter Dia? Oke, sudah. Oke. Oke, kita buka. Mitos atau fakta yang pertama, ini dia di belakang. Oke, silakan. Hepatitis adalah penyakit genetik atau turunan dari orang tua. Ini mitos atau fakta? Mitos, Dokter Ego. Mitos ya, jadi bukan penyakit keturunan ya. Bukan Oke. penyakit genetik atau keturunan seperti tadi di awal yang saya sampaikan ya. Jadi hepatitis sendiri bisa disebabkan karena toksin atau racun, obat-obatan seperti itu ya, atau tidak diketahui penyebabnya, dan bahkan infeksi virus yang banyak sekali kejadiannya. Jadi hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Iya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau ibunya menderita hepatitis B? Apakah bisa langsung menularkan ke bayinya? Sebenarnya begini, kalau pada hepatitis, kita berbicara hepatitis B, itu itu kemungkinan menularkan dari ibu secara vertikal, dari ibu ke bayi, itu sangat besar terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa. Tapi kita sudah berusaha mencegah dengan apa? Jadi dengan imunisasi hepatitis B segera setelah lahir, dan pada ibu yang memang positif hepatitis B itu diberikan yang namanya imunoglobulin untuk memutus rantai penularan. Seperti itu, Dokter Gung. Tapi nanti setelah umur 9 bulan akan dipastikan bayi tidak atau terpapar dengan infeksi
hepatitis B Iya, ini. jadi bisa saja ya ibu yang menderita hepatitis B pada saat melahirkan sudah diantisipasi ya dari awal ya, sudah diberikan vaksinasi segera lahir. Jadi pada saat bayi lahir potong tali pusat langsung diberikan seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi ini adalah mitos. Oke, satu mitos. Kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Ini dia. Dreng. Ayo. Nah, ini dia. Pasien hepatitis tidak boleh mengkonsumsi makanan bersantan. Nah, mitos atau fakta? Mitos, dokter. Mitos ya. Ini yang benar sih sebenarnya. Pasien kolesterol dislipidemia nggak boleh makan bersantan, ini fakta. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit pemirsa di rumah. Ini iya, jadi ini belum bisa dibuktikan secara penelitian ya, dan ini akan mempengaruhi, santan ini akan mempengaruhi atau memperberat kerja dari hati. Bahkan ada suatu artikel yang saya baca, jadi suatu penelitian bahkan kandungan dari santan itu ada yang medium long chain namanya. Jadi dia mudah diserap oleh hati. Jadi tidak masalah untuk pemberian santan. Mungkin kenapa timbul mitos ini pada pasien-pasien dengan hepatitis itu kan gejala itu lebih ke infeksi saluran cerna ya, mual, muntah, sehingga pada saat makanan yang bersantan lebih mual rasanya seperti. Jadi gejala yang timbul lebih berat tampaknya seperti itu. Dan juga bisa mengakibatkan diare juga. Betul. Ya kalau yang terlalu berlebihan santannya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya dihindari ya, bukan tidak boleh ya, karena takut akan gejala yang memberat. Ya, oke, jadi seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah mitos ya. Betul. Mitos, jadi tidak usah takut. Jadi ini yang beredar di masyarakat. Oke, 2 mitos kita sudah sudah koleksi 2 mitos nih. Oke, kita lanjut nih lagi ke pernyataan selanjutnya nih. Masih ada waktu. Ayo silakan. Hepatitis bukanlah penyakit yang menular melalui sentuhan. Nah, ini mitos atau fakta? Bukanlah penyakit ya, jadi yang disentuh menular. aja bisa menular itu jadi. Mitos atau fakta? Iya, fakta. Bukan suatu penyakit yang menular lewat sentuhan ya. Bukan penyakit yang menular melalui sentuhan, jadi fakta. Fakta. Jadi sebenarnya bukan karena disentuh aja bisa menular seperti itu. Misalnya ada pasien yang memang terjangkit hepatitis A, kemudian ada cairan tubuh di tangannya, tidak sengaja kita bersalaman, asalkan yang diajak bersalaman menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, seperti itu, tidak saling bertukar alat makan, seperti itu. Dan cairan tubuhnya tidak masuk ke cairan tubuh kita ya. Jadi tidak tertular. Jadi tidak usah takut. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Apalagi kalau anak-anak nanti orang tuanya takut gendong. Gimana caranya nih gitu ya. Jadi ini benar-benar bukan penyakit yang menular melalui sentuhan, itu fakta. Jadi tidak menular melalui sentuhan. Jadi seperti itu ya ibu-ibu di rumah ya. Jadi tidak usah khawatir. Tetap harus dirawat dengan baik dan dibawa ke dokter, itu yang paling penting ya. Jangan baca-baca artikel-artikel sana sini yang malah menyesatkan dan malah memperburuk penyakit pada si buah hati. Seperti itu. Oke, saya masih punya ini pernyataan selanjutnya. Ini jadi fakta 1, mitos 2 ya. Tumben ya. Oke. Oke, lanjut ini yang berikutnya. Oke, nah ini. Obat-obatan herbal yang dikonsumsi oleh pasien dapat mengurangi gejala hepatitis yang ditimbulkan. Nah, ini mitos atau fakta? Oke, saya bisa menyebutnya ini mitos ya. Kenapa? Karena untuk terapi sendiri kita pasti harus melalui berbagai macam uji klinis, uji atau penelitian yang memang obat-obatan itu aman. Jadi untuk perkembangan saya kapasitas saya sebenarnya memaparkan tentang obat-obatan herbal, tapi ini banyak sekali beredar di masyarakat yang perlu hati-hati. Belum tentu kandungannya juga aman untuk tidak memperberat fungsi hati, seperti itu. Oke ya, jadi untuk herbal itu sendiri kan karena kita tidak tahu juga ya kandungannya secara jelas atau apa ya, jadi mungkin hati-hati aja dalam memilih ya, seperti itu ya. Jadi
ya hati-hati aja dalam memilih. Nah, kalau untuk pengobatan hepatitis itu sendiri, mungkin karena dari tadi kan kita sudah membahas tentang gejala, terus apa penyebabnya. Nah, kalau untuk pengobatannya ini dari tadi kita belum bahas ya. Apa saja sih sebenarnya sih pengobatan dari hepatitis ini dan apa yang orang tua di rumah perlu lakukan kalau ada anaknya menderita hepatitis. Nah, biar takut juga nih orang tuanya ya yang Jadi kalau ya, khusus untuk yang akut misterius itu. yang akut misterius Iya, ya kita oke. bicara. Iya. Oke. Ini gejalanya kan awal memang lebih ke infeksi saluran cerna. Mual, muntah itu ditangani kita upayakan tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Perlu cairan yang cukup untuk mengganti cairan yang keluar. Itu prinsip awal. Kemudian kalau gejala semakin masih ada, Ya. kemudian apalagi memberat, segera ke dokter. Gitu. Jadi Seperti itu. gejalanya memang yang harus diwaspadai gangguan pencernaan. Pencernaan, ya. Kuning gitu yang paling gampang ya. Kuning ya, di fase-fase awal sebenarnya itu awalnya mual, muntah, nyeri perut seperti itu ya. Kemudian terkadang ada yang dilaporkan adalah nyeri di persendian. Kemudian berlanjut ke fase lanjutan. Di fase lanjutan itu bisa kita temui kuning. Paling gampang sekali kuning pada mata kita lihat. Kemudian di seluruh tubuh. Kemudian kotoran berwarna dempul atau Ya. abu-abu. Kemudian dari kencing itu pekat sekali seperti warna teh. Kemudian kalau sudah terjadi ada gejala seperti itu segera hubungi dokter. Kemudian supaya dilakukan analisa pemeriksaan fisik maupun rekomendasi untuk pemeriksaan lanjutan. Iya, oke. Karena kita harus menyingkirkan nih, kalau misalnya kita mengkelompokkan pasien ini sebagai probable, jadi kita harus pemeriksaan laboratorium juga. Jadi serum enzim transaminase yang SGOT, SGPT itu akan diperiksa, dinyatakan probable lebih dari 500. Kemudian setelah itu ada, kita beranjak lagi ke penyebab lain yang sering, yaitu kita singkirkan dulu penyebab lain seperti infeksi virus hepatitis A, B, C, D. ya. Oke, dan kalau untuk pengobatan itu sendiri ya, antivirus perlu nggak sih dokter? Kalau untuk pengobatan Ya, antivirus ya. Antivirus sebenarnya pada prinsipnya kita berbicara tentang infeksi virus. Ya. Kalau infeksi virus dia self-limiting disease namanya. Jadi bisa membaik dengan sendirinya dengan istirahat, kemudian makan minuman yang sehat seperti itu ya. Pada saat tapi tidak ada salahnya pada saat kontrol ke dokter, kemudian tetap kita upayakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga seperti itu dengan perilaku hidup sehat. Suplementasi juga tidak ada salahnya ya. seperti Jadi itu. suplementasi yang Antioksidan, meningkatkan seperti itu. fungsi liver ya, seperti itu ya, yang untuk memperbaiki liver itu sendiri. Dan kalau untuk hepatitis B dan C itu memang harus menggunakan antivirus kan ya. Betul. Kalau tergantung penyebabnya lagi sekali ya. Iya, tergantung jadinya. Berat gejalanya. Oke, Seperti itu. jadi sudah dijelaskan nih, mungkin nih waktu ya 1 jam tuh nggak cukup ya, Nggak cukup, mungkin dokter. 3 hari ya, enggak ya. Oke, ini karena keterbatasan waktu, mungkin ada pesan singkat dokter Diah untuk pemirsa di rumah yang belum sempat disampaikan, silakan. Oke, terima kasih Dokter Gung. Saya berkesempatan untuk mengedukasi ya, memberikan pemahaman sedikit tentang hepatitis akut yang masih misterius, yang kita belum sampai sekarang belum tahu penyebabnya apa, dan di luar dari hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Ya, tapi himbauan ini atau edukasi ini untuk bukan untuk menakut-nakuti untuk masyarakat, tetapi untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang baru yang perlu diwaspadai bagi orang tua khususnya, karena peningkatan kasus memang pada anak-anak khususnya, ya, tidak menutup kemungkinan juga pada dewasa. Seperti itu. Oke, jadi tetap waspada. Mendapatkan gejala hepatitis, jangan ragu-ragu untuk ke dokter. Seperti itu ya dokter Diah, terima waspada, kasih. tapi jangan panik ya, Dok. Ya, jangan panik. Yang pertama biasanya panik duluan, udah semua ada buyar jadi. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih dokter Diah, bermanfaat sekali informasinya, lengkap sekali. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita akan membahas topik-topik yang lain ya seputaran anak-anak ya. Boleh, dokter. Nampaknya pemirsa di rumah pasti antusias sekali ya. Oke. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan acara Bincang Sehat
Dan tak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah, dan tetap saksikan program acara Bincang Sehat dengan topik-topik lain yang pastinya menarik. Dan akhir kata, saya Dr. Agung Anteja dan narasumber, saya mewakili narasumber Dr. Diah dan juga Duo Oki. Mohon undur diri dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.